Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita jumpa lagi. Kita akan belajar biologi tentang materi virus. Mari kita simak pelajaran berikut ini. Virus pertama kali diartikan sebagai racun, gen yang berpetualang, dan sebagai penyebab penyakit. Virus pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer. Virus berukuran mikroskopis sekitar 25-300 nanometer dan dapat diamati hanya di bawah mikroskop elektron. Virus terkecil yang ditemukan adalah poliovirus, sedangkan yang terbesar adalah tobacco mosaic virus. Virus sifatnya itu adalah parasit obligat intraseluler, yaitu hanya dapat hidup pada sel inang. Nah, virus bersifat hidup karena dia mempunyai materi genetik dan hanya dapat hidup di sel inang yang hidup, sedangkan dia bersifat mati karena dia dapat dikristalkan. Struktur virus terdiri dari 5 macam. Ada asam nukleat yang berisi materi genetik berupa DNA atau RNA. Kemudian yang kedua adalah kapsid, berfungsi sebagai pelindung asam nukleat. Yang ketiga adalah sampul, ini mengandung protein dan fosfolipid milik hospes, mengandung protein dan glikoprotein milik virus, dan membantu virus memasuki sel inang. Yang keempat, selubung ekor, pembungkus ekor yang terdiri dari cincin berjumlah 12 atau 24, dan papan dasar yang terdapat jarum penusuk berupa perpanjangan serabut ekor yang digunakan untuk absorpsi. Adapun bentuk-bentuk virus, yang pertama ada oval, misal influenza virus, yang kedua silindris yaitu PMV, yang ketiga polihidris pada adenovirus, dan yang lengkap terdiri dari kepala, badan, dan ekor yaitu pada bakteriofag. Bagaimana virus itu bereproduksi, memperbanyak diri? Yang pertama caranya adalah dengan siklus litik. Siklus litik sendiri terdapat 5 tahap. Yang pertama absorpsi atau pelekatan virus pada reseptor sel inang. Yang kedua penetrasi, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang. Yang ketiga sintesis, yaitu pengiriman mRNA sebagai perintah sintesis protein untuk membentuk bagian tubuh virus baru. Yang keempat yaitu perakitan, penyusunan virus-virus baru setelah seluruh tubuhnya tersintesis. Dan yang kelima adalah lisis, yaitu virus-virus baru yang sudah matang siap dilepas dan keluar meninggalkan sel dalam keadaan mati. Dan replikasi virus yang kedua adalah siklus lisogenik. Siklus lisogenik terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada adsorpsi, perlekatan virus pada reseptor sel inang. Yang kedua penetrasi, pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Nah, jika pertahanan sel inang lemah, maka akan berlanjut ke siklus litik. Apabila tidak, maka akan berlanjut ke tahap berikutnya. Yang ketiga adalah penggabungan, yaitu DNA virus dengan DNA sel terintegrasi membentuk profage. Dan yang keempat, pembelahan sel. Seiring dengan pembelahan sel, materi genetik akan menetap dan terbawa. Setelah selesai membelah, sel hidup yang baru akan memiliki susunan materi genetik yang sama dengan profage. Suatu waktu, apabila pertahanan sel inang lemah dan kekurangan air, maka akan berlanjut ke siklus litik. Virus juga mempunyai peran yang menguntungkan. Yang pertama sebagai vektor rekayasa genetika, yang kedua melepaskan bakteri patogen, yang ketiga pembuatan vaksin, misalnya untuk vaksin polio dan vaksin rabies serta vaksin cacar. Nah, imunisasi dalam pemberian vaksin ini sangat penting karena dia akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita terhadap suatu penyakit. Sekarang, apakah kalian sudah mendapatkan imunisasi dasar? Yuk coba tanyakan kepada orang tua ya. Virus juga memiliki peranan negatif. Yang pertama, merugikan tumbuhan. Dapat dicontohkan pada daun tembakau yang diserang oleh virus TMV, sehingga menyebabkan bercak-bercak daun pada tembakau dan terhambatnya pertumbuhan. Selain itu, virus juga dapat menyebabkan penyakit pada daun jeruk dan menyebabkan kekerdilan pada padi. Selain pada tumbuhan, virus juga menyebabkan penyakit pada hewan. Dapat dicontohkan yaitu tetelo pada unggas. Tetelo disebabkan oleh
NCD virus. Selain itu juga terdapat beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu poliomavirus menyebabkan tumor pada hewan, dan Roux sarcoma virus menyebabkan tumor pada ayam, dan bovine papillomavirus menyebabkan tumor pada sapi, dan rabies virus menyebabkan penyakit rabies, dan H5N1 virus yang menyebabkan penyakit flu burung pada unggas. Selanjutnya, virus juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Dapat dicontohkan yaitu campak pada bayi. Nah, dapat dilihat bayi terlihat bintik-bintik kemerahan. Ini disebabkan oleh virus. Selain itu, virus juga dapat menyebabkan penyakit seperti influenza, rabies, gondong, flu burung, flu babi, hepatitis, Ebola, cacar, SARS, dan AIDS, serta kutil dan kanker. Nah, yang lagi marak sekarang adalah virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Nah, ternyata pembelajaran kita tentang virus kali ini telah selesai. Jangan lupa kalian tuliskan rangkuman pembelajaran, dan jangan lupa LKPD dikerjakan secara diskusi kelompok. Nah, selain itu tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker walaupun mau bepergian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri, bye-bye.